Ini kita melihat informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com yang kebanyakan memang adalah berita atau seputar kondisi geopolitik di berbagai wilayah, dimulai dari Korea Utara, di mana Korea Utara kembali memanaskan situasi geopolitik kawasan dengan melakukan uji coba rudal hipersonik pada hari Senin ini, di mana uji coba ini dilakukan di tengah dinamika keamanan internasional yang kian tidak menentu dan disaksikan langsung oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Media pemerintah KCNA melaporkan bahwa rudal tersebut berhasil menghantam sasaran sejauh 1.000 km di perairan timur Korea Utara, di mana Kim Jong-un menyebut pengembangan sistem senjata ini sebagai langkah strategis krusial untuk memperkuat daya tangkal nuklir Pyongyang. Di mana militer Korea Selatan mengonfirmasi peluncuran rudal balistik ini terjadi bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Lee Jae-myung ke China. Momentum ini dinilai sebagai banyak pihak sebagai pesan diplomatik keras dari Pyongyang terhadap aliansi di Asia Timur. Selain uji coba militer, Korea Utara juga baru saja mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela, di mana Pyongyang menilai tindakan Washington sebagai pelanggaran kedaulatan yang serius. Hingga saat ini dunia internasional terus memantau eskalasi persenjataan Korea Utara yang kian agresif. Informasi yang kedua, di mana Angkatan Udara Inggris dan Prancis melancarkan operasi militer bersama di wilayah Suriah pada Sabtu malam. Serangan udara ini menargetkan fasilitas bawah tanah yang diyakini menjadi gudang senjata kelompok ekstrim ISIS. Berdasarkan analisis intelijen, sasaran merupakan kompleks terowongan di kawasan pegunungan utara Palmyra, di mana jet tempur Typhoon FGR-4 milik Inggris dilaporkan menggunakan bom pemandu Paveway 4 untuk menghancurkan akses menuju fasilitas tersebut. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menegaskan bahwa operasi ini adalah bukti nyata komitmen sekutu untuk mencegah kebangkitan Daesh di Timur Tengah. Pihak Kementerian Pertahanan juga memastikan tidak ada warga sipil di sekitar lokasi serangan. Meski ISIS telah dinyatakan kalah secara teritorial sejak 2019, pesawat koalisi barat tetap melakukan patroli rutin, di mana operasi terbaru ini menunjukkan bahwa ancaman jaringan militer bawah tanah masih menjadi prioritas keamanan internasional. Seluruh pesawat dilaporkan kembali ke pangkalan dengan selamat. Informasi yang ketiga masih berkaitan dengan kondisi geopolitik di Venezuela, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kemlu menilai tindakan ini berpotensi untuk menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Pengumuman resmi yang dirilis pada Minggu malam ini menyoroti operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 yang menargetkan Maduro dan sang istri. Kemlu Republik Indonesia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan. Dalam pernyataannya, Kemlu Indonesia atau Kemlu Republik Indonesia mendorong komunitas internasional untuk tetap menghormati hak rakyat Venezuela dalam menentukan nasib bangsa sendiri. Indonesia juga menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta tetap mematuhi piagam PBB. Prioritas utama yang ditekankan Indonesia adalah perlindungan terhadap warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, dan hingga saat ini dinamika di Venezuela terus menjadi perhatian serius diplomasi Indonesia di panggung global. Informasi yang terpopuler yang terakhir dari situs cnbcindonesia.com pada sore hari ini, di mana suasana di sejumlah kota besar di Venezuela dilaporkan mencekam pasca operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Warga kini memadati pusat perbelanjaan untuk melakukan aksi beli karena panic buying di tengah ketidakpastian geopolitik. Antrian panjang terlihat mengular di supermarket, apotik, hingga stasiun pengisian bahan bakar pada hari Sabtu waktu setempat, di mana warga berupaya untuk menyetok kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar karena khawatir akan terjadinya kelangkaan dan kerusuhan susulan. Aksi borong ini terjadi hanya beberapa jam setelah serangan udara dan operasi militer Amerika Serikat di Caracas pada Sabtu dini hari. Ketidakpastian mengenai siapa yang memegang kendali pemerintahan membuat masyarakat merasa terancam secara ekonomi dan fisik. Para ahli memprediksi kondisi ini akan memperparah inflasi yang sudah tinggi di Venezuela, dan hingga saat ini komunitas internasional masih menanti perkembangan terbaru terkait dengan stabilitas negara kaya minyak tersebut.